Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah praktek ibadah tentang menjelaskan thaharah dan hikmahnya yang meliputi wudu, tayamum, mandi, dan istinja. Baiklah, thaharah menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah yaitu bersuci dari najis dan hadas. Adapun bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Bersuci dari hadas ini yaitu kita harus mandi, tayamum ataupun berwudu. Sedangkan bersuci dari najis ini yaitu kita harus membersihkan suatu najis tersebut dari badan kita, dari pakaian kita, dan juga dari tempat yang terkena najis. Adapun najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. Najis berat yaitu seperti anjing dan babi, yang mana cara bersuci dari najis ini yaitu dengan membasuhnya dengan 1 kali air yang bercampur lumpur dan 6 kali dengan air bersih. Yang kedua yaitu najis ringan. Najis ringan ini adalah seperti najis anak laki-laki yang berusia 2 tahun belum menyusui, dan cara membersihkannya yaitu dengan cara mengelapnya dengan kain bersih. Kemudian kita bersihkan dengan mempercikkan air, kemudian kita lap lagi dengan kain yang baru. Habis kita lap, kemudian kita siram lagi dengan air 1 kali lagi, kemudian sampai bersih dan hilang warna dan masih adakah bau bau air kencing tadi. Jika sudah tidak ada, berarti najis tersebut telah bersih. Yang ketiga yaitu najis pertengahan seperti nanah dan darah, di mana najis ini apabila nanah dan darah tersebut sedikit jika terdapat pada kulit kita dan setelah kita hapus masih belum hilang, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kita boleh sholat dengan keadaan nanah tadi masih ada, tetapi kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Baik, bagi bahagian hadas yaitu hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti orang yang tidak berwudu, itu adalah orang yang berhadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah seperti seorang laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan, dan dia wajib mandi untuk membersihkan hadas besar yang sedang ada pada dirinya. Kemudian orang yang masuk Islam itu harus mandi karena termasuk hadas besar. Kemudian laki-laki yang mengeluarkan mani wajib mandi hadas besar dengan bacaan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku fardu karena Allah Ta'ala. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan wudu. Wudu itu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah yaitu membersihkan anggota tubuh dari sesuatu yang terkena hadas kecil. Baiklah, untuk seseorang yang akan melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu diwajibkan melakukan wudu terlebih dahulu karena hukumnya wajib, yang mana artinya dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Fardu wudu yaitu ada 6. Yang pertama niatnya boleh di dalam hati, yang mana bacaannya aku niat berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau boleh dilafazkan dengan lafaz nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala, yang artinya
sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau biasa juga kita di dusun dengan lafaz atau niat nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu'i fadlan lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku, anjami'al badani fadlan lillahi ta'ala, yang artinya daripada sekalian badanku fardu karena Allah Ta'ala. Yang pertama tadi niat, dan yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka yaitu dengan membasuh seluruh anggota muka, mulai dari tumbuhnya rambut-rambut halus sampai ke perbatasan antara leher dan wajah. Dibasuh sebanyak 3 kali karena disunahkan. Apabila sudah merasa cukup 2 kali maka tidak apa-apa. Namun sunnahnya dianjurkan Nabi adalah 3 kali, tidak boleh lebih daripada 3 kali. Kemudian yang kedua yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Yang diwajibkan yaitu mendahulukan yang tangan kanan, dimana kita membasuhnya disunahkan, dianjurkan dari ujung kuku sampai ke ujung siku, sebanyak 3 kali. Biasa juga kita dari dusun dengan bacaan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian sebelah kiri Allahumma inni antu'tiyani kitabi bisimali atau yang sebelah kiri tadi Allahumma inni a'udzubika antu'tiyani kitabi bisimali au miwara'i zuhri. Allahumma inni a'udzubika Allahumma antu'tiyani kitabi bisimali au miwara'i zuhri, yang artinya kalau sebelah kanan kita berdoa kepada Allah semoga kita menerima catatan amal baik kita dari tangan sebelah kanan, bukan dan dari sebelah kiri tadi dijauhkan kita mengambil catatan amal kebaikan kita dengan tangan kiri ataupun dari belakang gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menyapu sebahagian dari kepala. Untuk perempuan, semisal kita sedang pergi naik trapel, dimana di sini kita sedang tergesa-gesa, boleh kita mengambil wudhu dengan mengambil dari rambut kita yang dari belakang, dan itu termasuk sah-sah saja. Sedangkan laki-laki biasanya kita usapkan kemudian kita kembalikan ke belakang. Itu biasa dianjurkan oleh para guru-guru waktu madrasah dulu. Kemudian yang keempat yaitu untuk membasuh kedua telinga termasuk sunnah. Jika kita kerjakan maka mendapat pahala, sedangkan jika kita tinggalkan tidak apa-apa. Cuman alangkah baiknya membasuh kedua telinga kita karena tidak memberatkan bagi kita, dan mungkin jika waktu kita tidak tergesa-gesa, alangkah baiknya kita mengerjakan untuk membasuh kedua telinga kita, yang dimana kita membasuhnya dari sebelah kanan dulu dengan memasukkan jari telunjuk, kemudian diputar dari bawah ke bagian atas, itu sebanyak 3 kali, dan juga sama dengan sebelah kiri dari bawah kemudian naik ke atas sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-5 kita membasuh kaki. Membasuh kaki yaitu membasuhnya dengan meratakan air sampai ke mata kaki. Dengan yang terdapat di sela-sela kaki itu bisa kita
masukkan jari-jari kita agar air bisa masuk ke sela-sela jari kaki. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu tertib atau sesuai dengan aturan. Misal dari pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, keempat tadi membasuh sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Tidak boleh kita urutannya kita tukar-tukar, misal membasuh muka dulu, kemudian membasuh kaki, seterusnya kita baru membasuh tangan. Jadi sebaiknya tertib, dan seharusnya memang tertib karena termasuk dari fardu wudu. Aturan-aturan dalam wudu yaitu beraturan, tidak boleh asal-asal urutan. Syarat-syarat berwudu yaitu harus beragama Islam, tidak boleh beragama Katolik ataupun Buddha ataupun Konghucu. Sebaiknya beragama Islam karena ini adalah ajaran umat Islam. Kemudian yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti anak yang masih kecil belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan untuk berwudu ini dianjurkan untuk orang yang mukallaf atau orang yang diberatkan untuk melaksanakan sholat. Jadi wajib beragama Islam dan wajib bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Seperti tadi, semisal baru sudah bersetubuh ataupun baru mimpi basah, itu wajib mandi dulu baru berwudu. Salah kalau tidak mandi dulu. Kemudian menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Tidak boleh dengan air yang air minum seperti air kopi, air teh, itu tidak boleh. Dan airnya harus 2 kola, atau kalau nggak salah 63 kali 63. Ukuran air 2 kola itu kalau kurang dari 2 kola itu tidak boleh, tidak sah untuk dijadikan air berwudu karena termasuk air yang sedikit. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Misalnya ada getah itu yang mana menghambat air masuk ke dalam pori-pori, ke dalam kulit kita. Jadi diusahakan sebelum sholat kita harus membersihkan getah tersebut. Kemudian semisal ada yang kukunya, untuk perempuan yang menggunakan kuku kuteks, yang mana lebih tidak meresap ke dalam kuku, kecuali henna. Henna biasanya boleh karena dia meresap ke dalam kuku. Tidak seperti kutek, karena kutek itu berlapis, kuku kita berlapis. Jadi sebelum sholat wajib dikerik bagi perempuan. Tetapi apabila sulit dan sudah berusaha sampai semaksimal mungkin untuk membersihkan kutek tersebut, maka boleh kita mengerjakan sholat. Yang terpenting harus ingat ketika ingin mengutek lagi kuku kita, ingat ini adalah anggota wudhu. Kecuali misal dalam kondisi sedang haid, boleh kita untuk kuteks, untuk refreshing diri. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui mana yang wajib, mana yang fardu, dan mana yang sunnah. Kemudian sunnah-sunnah wudhu yaitu bersiwak. Bersiwak yaitu membersihkan gigi kita dari kotor-kotoran. Seperti kita boleh bersiwak menggunakan siwak, boleh gosok gigi menggunakan odol. Kemudian yang kedua, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ketika hendak berwudu. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, dibasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan.
Kemudian yang selanjutnya berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, membasuh lubang hidung atau disebut juga dengan istimsyak, membasuh sampai kalau bisa dihirup sampai ke sini. Itu sunnah yang dianjurkan Nabi. Kalau masih kecil belum bisa, tidak usah. Kemudian menyapu seluruh rambut kepala dengan air, ini tadi berlaku biasanya untuk laki-laki. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Tadi sudah saya sebutkan. Ternyata ini termasuk ke dalam sunnah-sunnah berwuduk dan ini mendapatkan pahala. Kemudian menyapu kedua telinga, ya termasuk tadi sunnah, yaitu dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian meniga-kalikan membasuh, termasuk sunnah juga, membasuh 3 kali. Dianjurkan Nabi membasuh 3 kali. Kemudian menyela-nyela jari, tangan dan kaki, itu termasuk sunnah juga seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian membaca doa sesudah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau boleh yang panjang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu ada 4 macam. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Bisa jadi terkincit, ataupun buang air kecil, ataupun buang air besar. Itu batal wudhunya. Bisa juga kentut atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal banyak, sebab gila, sebab mabuk, sebab tidur terlalu nyenyak sampai ngorok. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan muhrim dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Kecuali dengan bapak kandung, itu tidak apa-apa das. Wudhunya tetap sah dengan bapak kandung, dengan bapak mertua. Kecuali di Mekah, kalau tidak salah di Mekah itu mazhabnya menganut mazhab Hambali, yang mana kalau bersentuhan kan itu tawaf di Mekah itu untuk tawaf mengelilingi Ka'bah itu sunnah. Tidak boleh wudhunya sah selagi tawaf di Mekah, karena rame dan itu antara cewek dan cowok ataupun antara jamaah ikhwan dan akhwannya berdekatan. Kemudian memegang atau menyentuh kemaluan dengan sengaja. Kubul atau dubur itu memegangnya dengan sengaja. Ataupun jika mempunyai